Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmatin oleh Allah, semoga kebahagiaan, keberkahan, dan keberlimpahan serta kemuliaan selalu Allah berikan kepada kita semua. Tanpa terasa, sudah beberapa hari ini kita menjalani puasa, suatu ibadah yang merupakan bentuk kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Karena dalam ibadah puasa itu kita dilatih untuk menahan diri, untuk mengendalikan diri, karena penyakit terbesar manusia itu adalah tidak bisa mengendalikan diri dan tidak bisa menahan diri. Dan dengan penyakit itu pula kakek nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam kemudian jatuh dari kemuliaan menjadi turun kepada sesuatu yang rendah. Untuk itu pada kesempatan kali ini, pelajaran apa yang kita bisa ambil dalam kita melaksanakan ibadah puasa pada kali ini? Ada banyak hal yang dapat kita ambil. Yang pertama, puasa itu mengajarkan tentang perubahan. Karena ketika kita berpuasa, hampir banyak hal kita berubah. Pola makan, pola minum, pola istirahat atau tidur, dan bahkan banyak hal yang harus kita rubah di dalam ibadah puasa ini. Apakah perubahan itu mudah? Sesungguhnya tidak. Perubahan itu adalah sesuatu yang sulit. Saya pernah dulu ingin ngerubah kebiasaan dari tidur setelah subuh menjadi tidak tidur setelah subuh. Itu butuh waktu kurang lebih 1 tahun. Betapa sulitnya sesungguhnya perubahan itu. Tapi mengapa ketika kita di bulan puasa ini perubahan itu begitu mudah? Paling tidak ada 2 hal yang menurut saya mengapa perubahan itu mudah pada saat kita melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, karena pertolongan Allah, karena fadl Allah. Mengapa? Karena puasa itu adalah perintah Allah. Sehingga ketika kita melaksanakan ibadah puasa itu karena Allah, maka pertolongan Allah itu akan datang. Jadi ketika ada pertolongan Allah, ketika ada fadl Allah, maka apapun itu akan menjadi mudah. Yang kedua, mengapa puasa itu terasa mudah? Karena dilakukan secara bersama-sama. Jadi kita akan merasa mudah karena dilakukan bersama-sama. Ketika kita puasa, banyak orang yang berpuasa, sehingga itu akan terasa mudah. Coba kalau misalnya terutama ibu-ibu itu yang ketika tidak puasa kemudian mengganti puasa itu di luar Ramadan, maka akan terasa berat sekali. Atau kita misalnya ketika kita puasa sunnah, itu terasa berat. Kenapa? Karena tidak dilakukan secara bersama-sama. Atau misalnya sholat tarawih. Sholat tarawih kalau misalnya kita dilakukan berjamaah, mungkin ada yang 11 atau 23 dengan witirnya, itu terasa mudah dan itu terasa ringan oleh kita. Coba kalau misalnya suatu saat kita itu tarawih tapi tidak bersama-sama, dikerjakan sendiri di rumah, Masya Allah, itu berbeda. Makanya ketika sesuatu itu dilakukan bersama-sama, maka akan terasa mudah dan terasa ringan. Jadi kalau kita ingin melakukan suatu perubahan,
dan perubahan-perubahan yang positif di dalam kehidupan kita, di dalam kelompok atau di dalam sekolah atau di dalam organisasi apapun, maka jangan lupakan dua hal itu. Yang pertama, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sebab karena ketika pertolongan itu datang, maka perubahan itu akan mudah. Yang kedua, lakukan secara bersama-sama. Bahwa ketika dilakukan secara bersama-sama, maka akan terasa mudah dan gampang. Semoga kita selalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberi fadl oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dapat melakukan bersama-sama perubahan-perubahan yang kita lakukan menuju ke arah yang lebih baik. Semoga Allah selalu membimbing dan meridhoi setiap langkah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.